warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi sore ini melantik 3 orang wakil menteri. Mereka ini terdiri dari Thomas Diondono itu menjadi wakil menteri keuangan, kemudian Sudaryono menjadi wakil menteri pertanian, dan Yulio Tanjung itu menjadi wakil menteri investasi. Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Presiden dan dihadiri para menteri di kabinet dan juga oleh para petinggi negara lainnya. Pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Thomas A.M. Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.
Selanjutnya Saudara Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Selanjutnya Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimohon kembali ke tempat semula. Pelantikan 3 orang pejabat tinggi setingkat wakil menteri di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini cukup mengejutkan ya, karena kan masa jabatannya Presiden Jokowi itu akan berakhir pada tanggal 20 Oktober nanti, berarti tinggal beberapa bulan lagi, tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Dan lazimnya biasanya itu 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir itu seorang presiden itu tidak mengambil keputusan-keputusan penting, termasuk juga melantik para pejabat. Tapi ini mungkin ini dilakukan karena bagaimanapun juga nantinya Presiden Prabowo dan Gibran ini dianggap merupakan kelanjutan dari masa jabatannya Pak Jokowi atau kelanjutan dari rezim Jokowi. Sementara kalau kita lihat dari siapa yang dilantik, ini yang 2 orang tadi, yang pertama Wakil Menteri Keuangan dan yang kedua adalah Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, ini dua-duanya adalah orang dekat dari Prabowo Subianto. Thomas Jiwandono ini adalah keponakan dari Prabowo Subianto karena dia adalah putra dari mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono. Ini yang menikahi kakak kandung dari Prabowo Subianto. Sementara Sudaryono ini dulunya dikenal sebagai ajudannya Prabowo, dan sekarang ini dia menjabat sebagai ketua DPD Partai Gerindra di Jawa Tengah. Sementara kalau Yuliat Tanjung ini kelihatannya tidak ada kaitannya dengan Prabowo, tapi ya dia adalah seorang pejabat karir di Kementerian Investasi. Tapi kalau gitu ini agak menarik, posisi Yuliat ini yang justru menarik. Kalau tadi Thomas dan juga Sudaryono ini kan dipastikan karena dia orang-orang dekatnya Pak Jokowi, apakah ini mereka justru bisa jadi semacam pejabat yang transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo, karena orang seperti Thomas Jiwandono ini termasuk dalam dia tim ekonominya untuk transisi dari pemerintahan Prabowo ini ya. Dan sementara Sudaryono ini sebelumnya sebenarnya dia digadang-gadang itu akan menjadi gubernur di Jawa Tengah. Tetapi kalau lihat hasil surveinya kelihatannya Sudaryono peluangnya itu cukup berat, apalagi kalau kemudian di situ dia harus bertarung dengan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan apalagi kalau kemudian ada Kaisang Pangarep yang juga diperkirakan dia mungkin akan mengincar posisi di Jawa Tengah setelah peluangnya untuk maju menjadi gubernur atau wakil gubernur di Jakarta itu sangat tipis begitu ya. Nah, ini tentu sangat menarik kalau kemudian mereka ini ditempatkan menjadi wakil menteri. Apakah ini persiapan mereka nantinya yang akan ditunjuk itu menjadi menteri setelah magang selama 3 bulan menjadi wakil menteri? Nah, ini yang kita belum bisa pastikan, karena sampai sejauh ini Gerindra sendiri menyatakan masih belum ada
keputusan tentang siapa saja yang akan masuk dalam kabinetnya Prabowo dan dari representasi partai mana. Tapi yang jelas ini kan kabinet dari Prabowo ini akan diisi oleh sejumlah perwakilan dari banyak menteri. Ya kalau dari partai-partai yang ada di koalisi Prabowo, misalnya koalisi yang masuk di parlemen saja, setidaknya kan ada 4 partai, yakni ada Gerindra, Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Demokrat. Sementara dari keluar partai non-partai ada PSI, Gelora, PBB, dan Partai Prima. Sementara dari partai yang juga lolos ke parlemen itu kan kemungkinan akan bergabung ada 2 partai setidaknya, yakni Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, dan kemudian Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kita bisa bayangkan ini nanti kabinetnya seperti apa, penuh sesak begitu ya. Dan karena itulah kemudian Pak Prabowo ini kelihatannya ingin membuat kabinet yang lebih gemoy gitu, yang jumlahnya lebih banyak dari kabinet pada era pemerintahnya Jokowi, yakni 34 orang. Dan rencana itu memang sudah disepakati oleh DPR dengan mengubah soal undang-undang soal susunan kabinet ini dengan menyerahkan berapa jumlah anggota kabinetnya sesuai dengan kebutuhan presiden. Soal ini saya kira pos-pos kenapa pos-pos keuangan dan kemudian pos Kementerian Pertanian yang kemudian dengan cepat diisi oleh orang-orang yang Prabowo ini menunjukkan satu, bahwa pos kementerian itu menjadi pos yang sangat penting, dan kedua kelihatannya itu akan menjadi pos yang menjadi mendapat perhatian serius dari Prabowo. Soal Kementerian Keuangan saya kira ini tentu saja menjadi tulang punggung dari sebuah pemerintahan, karena ya berhasil atau tidaknya pemerintahan itu kan nanti akan tergantung bagaimana negara mengelola keuangannya melalui sektor moneter maupun dari sisi fiskalnya. Tapi kalau Menteri Keuangan tentu saja ini berkaitan dengan masalah fiskal, sementara kalau moneter itu kan akan dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia. Dan Gubernur Bank Indonesia itu kan baru saja terpilih ini ya di eranya Pak Jokowi Periwarjio ini untuk periode yang kedua. Nah, sementara pertanian, saya kira ini kan Pak Prabowo memang punya concern tersendiri terhadap dunia pertanian, karena ketika menjadi Menteri Pertanian pun sekarang dia misalnya ikut cawe-cawe dalam masalah food estate gitu ya. Sementara sebelum dia terpilih menjadi Menteri Pertahanan ini kan dia sebelumnya aktif menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi masalah pertanian ini kelihatannya nanti akan menjadi concern dari Pak Prabowo, karena itu dia perlu menempatkan orangnya di kabinet gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau kemudian banyak yang bertanya-tanya mengapa kok Pak Jokowi ini melantik pejabat tinggi sekelas wakil menteri itu di akhir masa jabatannya, dan ini sesungguhnya tidak lazim, karena kita ingat kan beberapa waktu yang lalu ketika Pak Jokowi bertemu dengan ketua umum Partai Koalisi 02 dan dia menanyakan apakah perlu dilakukan reshuffle kabinet. Pada waktu itu para ketua umum Partai Koalisi 02 menyarankan agar tidak dilakukan reshuffle kabinet karena waktunya kan sangat singkat ya. Dan kita tahu sebenarnya sekarang ini kan Menteri Pertaniannya Syahrul Yassin Limpo itu baru terkena kasus, dan itu saya kira cukup menggoncang Kementerian Pertanian, dan kementerian ini tentu sebagai kementerian yang penting Prabowo perlu menempatkan orang kepercayaannya di situ. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.